Halo semuanya, perkenalkan saya Jeffrey Sabarudin Selitonga S. Akuntansi. Saya akan membahas tugas agenda 3, Learning Journal 2, Modul Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KK. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pelayanan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban ASN yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit, pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit ini bagi organisasi adalah pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan ketiga, instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Lalu apa saja manfaat sistem merit bagi pegawai? Yang pertama adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Lalu kita akan masuk pada tahap pembelajaran kita yang kedua adalah Smart ASN. Di sini telah tersedia peta jalan atau roadmap menuju Indonesia Digital Nation yang memiliki visi bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Di sini tersedia 3 pilar untuk mencapai Smart ASN tersebut. Yang pertama adalah pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Pemerintahan digital artinya bertransformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan efisien. Masyarakat digital meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Dan ekonomi digital
mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Kerangka kurikulum literasi digital mencakup pertama digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Ketiga, digital etik. Ini adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, digital safety. Ini adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Budaya bermedia digital ini adalah keamanan digital untuk kecakapan individu yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Yang pertama adalah etika. Etika ini adalah sistem nilai ataupun nilai moral yang menjadi pegangan bagi seseorang untuk mengatur tingkah lakunya. Yang kedua adalah etiket. Etiket ini bisa didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih.